khawatir dan sangat mengkhawatirkan, takut nanti kembali sejarah seperti dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah itu wafat, para sahabat Nabi itu terpukul. Salah satunya sahabat Umar yang terkenal pemberani, menghunuskan pedang. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, kupenggal kepalanya. Tak terima, enggak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Untung ada sahabat Abu Bakar, bahwa bahasa bijaknya beliau mengatakan, siapa yang menyembah Rasulullah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan wafat dan hidup selama-lamanya. Dengan bahasanya Abu Bakar itu, Umar reda kembali. Artinya apa? Pembelajaran yang bisa lalu kita pegang dan kita pakai seterusnya di dalam menjalankan agama kita ini, bahwasanya setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Mungkin zaman sekarang ini adalah orangnya itu adalah guru kita itu. Dulu sebelum ada Syekh Kudus, jarang kita menjumpai majelis-majelis semacam ini, ya kan Pak ya? Sekarang alhamdulillah tidak sulit kita menjumpai majelis-majelis seperti ini. Bukan cuma Yasin Fadilah saja. Dan masa ini nanti akan berganti. Seiring bergantinya kepemimpinan, bergantinya sosok seseorang itu. Dan pasti terjadi, karena yang namanya manusia itu akan meninggal, akan wafat. Kalau tidak pemimpinnya dulu, ya jamaahnya satu persatu. Seperti almarhum almarhumah yang sudah disebutkan. Kalau di jamaah Yasin Fadilah ibu-ibu itu Pak, sudah 30 lebih. Alhamdulillah 30 lebih. Makanya majelis ibu-ibu itu ramai. Kenapa? Karena dibaca terus. Dan selalu saya bilang bahwa semoga nomor kesekian itu bukan kita. Ketika saya sebutkan seperti itu, ya takutlah. Takut untuk tidak bisa berada di posisi itu. Pilihannya dua. Kita berharap nama kita berada di daftar nama selanjutnya, tapi tidak sekarang. Tapi mundak sekarang, takut gitu yang berubah hati. Lalu nanti yang menggantikan di posisi nomor itu orang lain. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, duhai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, ambil sebuah wasilah. Wajahidu fi sabilih, dengan wasilah tadi pegang erat-erat berjihad di jalan Allah. La'allakum tuflihun, agar engkau beruntung. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu karena Allah tahu diri kita tidak selamanya beriman. Walaupun kita sedang muslim hari ini. Terkadang sore hari kita iman naik, pagi hari belum tentu. Terkadang kita di pagi hari sedang meningkat iman, sore hari belum tentu. Tengah hari belum tentu. Lebih-lebih ketika iman sedang diuji. Kalau ingin mengetahui orang beriman ketika diuji. Kalau ingin mengetahui seorang sahabat ketika sahabatnya punya masalah. Ketika ingin mengetahui sosok seorang laki-laki, seorang suami, ketika dia jatuh miskin. Ya. Semuanya dalam ujian. Maka hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat diri kita stabil dan imbang. Dan diri kita tidak bisa hidup seorang diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja masih didampingi oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ada sahabat-sahabat. Kami, syekh, ustaz, para sepuh, para pinter itu bisa menjalani agama ini dengan baik
Salah satunya karena ada orang-orang baik seperti antum. Begitu juga sebaliknya. Antum bisa baik, berkumpul di tempat-tempat yang baik, masjidnya Allah, betah di dalam kebaikan ini karena mungkin antum bersama orang-orang baik yang kita tidak tahu siapa orang baik di hari itu, di hari ini. Setiap malamnya beda-beda. Tapi saya yakin dan percaya bahwa di tempat ini ada walinya Allah. Karena jumlahnya lebih dari 40. Bukan karena wali itu ada yang lebih berilmu. Jangan-jangan wali itu yang pegang mic, belum tentu. Karena dosa saya Bapak tidak tahu. Dan aib saya Bapak tidak tahu. Boleh jadi dosa dan aib saya lebih banyak daripada Bapak. Sehingga tak mungkin saya jadi wali. Dan wali itu selalu ta'alluq hatinya kepada Allah. Selalu terpaut hatinya kepada Allah. Kalau dia berdua, ketiganya Allah. Kalau dia berempat, kelimanya Allah. Kalau dia seorang diri, keduanya Allah. Nah kalau kita seorang diri, diri seorang. Mohon kita itu. Jadi memang ada potongan anak gitu wali Allah. Subhanallah. Menyatukan orang yang berjauhan itu tidak mudah. Nah kita yang sudah dipersatukan oleh Allah di dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diikat lagi dengan kegiatan rutin Yasin Fadilah namanya. Ini banyak-banyak berdoa kepada Allah agar selalu diikat hatinya. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum. Hati-hati kita yang berjauhan fa'allafa, diikat sehingga fa asbahtum, sehingga kita merasa bersahabat di sini. Bahkan mungkin ada di antara di sini keakrabannya mengalahkan keakraban kepada saudaranya sendiri. Ada di antara kita. Ini menandakan bahwa ikatan kalimat tauhid la ilaha illallah ini benar-benar ikatan yang abadi sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Baik, cuma itu motivasi saya untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Dan sebagai penutup di bulan Rajab ini jangan lupa kalau memang ada kekuatan, kemampuan, berpuasa. Bulan Rajab ini adalah bulan menanam. Sya'ban itu bulan menyiram. Nanti Ramadannya adalah bulan memanen. Tidak mungkin antum memanen kalau antum tidak nanam dari sekarang. Tidak mungkin nak. Pembual, orang nanam padi, memanen padi pun tidak nanam padi. Nanamlah amal-amal dari sekarang, amal puasa, amal sedekah segala macam, agar nanti di bulan Ramadan diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah, maksimal ibadahnya di bulan Ramadan. Ayo kita tutup dengan doa bulan Rajab 3 kali, ikutin saut menyaut, habis itu kita doa kafaratul majlis. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna وبلغنا رمضان اغفر